Satu, dua, tiga. Oke guys, ketemu lagi di channel kita yaitu Ketuk ID dan ayahnya Omar. Oke. Nah, kita akan bahas touring guys. Kemarin ayahnya Omar atau Om Deddy ini touring ke Dieng. Ke Dayeng. Ke Dieng guys. Nah, kita coba ya guys, kita tanya-tanya ya guys, seperti apa sih touring di Dieng ini? Oke. Gimana Om Deddy, persiapannya seperti apa ketika mau touring? Persiapannya pertama jaga kesehatan. Kesehatan ya guys? Ya betul. Yang kedua ya kondisi motor. Kondisi motor? Kondisi motor. Karena motor juga kan selain pengemudinya harus sehat, motor juga harus sehat. Ya, benar. Ya, benar. Ganti oli, tambahin aksesoris yang perlu. Aksesoris yang Contohnya lampu. Oke, lampu. Karena kita mau jalan malam. Sama pakai box senderan atau gimana gitu. Itu touring sama siapa? Sama atau istri. Sendirian? Sama istri. Istri naik motor sendiri atau Solo touring itu boncengan aja. boncengan? Boncengers. Oh gitu, boncengan. Betul. Itu kalau nggak salah motornya NMAX ya, kita NMAX. sama-sama pengendara NMAX ya. Yamaha selalu depan. semakin di depan ya guys. Nah, motor NMAX ini kalau nggak salah 155 cc. betul. Itu gimana pengalamannya motornya? Apakah itu berat atau enggak atau Karena boncengan ya berat-berat aja sih. Cuma kalau untuk masalah stabil mantep sih. stabil ya? Stabil NMAX. Kecuali pas di Indramayu tuh, karena kita lewat di pinggir pantai kan, pinggir laut, tuh angin gini-gini tuh sampai ke bawah motor goyang tuh malam-malam. Oh seperti itu. Untuk persiapan sendiri ini ke arah Dieng ya. Untuk pakaian atau apa nanti harus pakai jaketnya seperti apa? Yang pertama celana harus celana panjang. Ya. Usahain pakai sepatu. Pakai sepatu. Jaket yang lumayan tebal karena jalan malam. Terus yang kedua sarung tangan. Oh ya guys, jangan lupa guys, ini perjalanan dari Cisau ke Dieng guys. Betul. 14 jam. 14 jam. Kira-kira berapa kilometer itu ya? 400 kali ada ya? 300. Mungkin 400-an. 400-an kali mungkin ya. Sekali jalan ya? Sekali jalan guys. Itu 400 kali jalan bolak-balik jadi 800 guys kilometer guys. Hampir 1000 lah. Saya juga pusing itu guys kalau mikirin itu. Kenapa milih Dieng? Saya juga Karena dingin. Karena dingin. Kan udah tahu perjalanannya cukup panjang, 14 jam dan 400 km. Sedangkan di sini juga objek-objek puncak aja dingin. Kalau kita mau deket-deket ya. Apa memang pengen jauh kali sekalian lari dari kenyataan. Bener. Pengen healing. Healing ya ceritanya. Jadi cari yang tempatnya dingin sama agak jauh. Karena kalau misalnya cuma ke puncak atau Bogor gitu, masih dekat sama realita. Ya berasa deket ya. Karena masih mikirin urusan kantor. Ya pikiran kita jadi masih larinya masih deket-deket ya. Betul. Area Jabodetabek ya. Betul. Nah itu kan perjalanannya cukup panjang dan istri itu bonceng. Betul. Nah kok mau ya istri ya? Kalau istri saya kayaknya nggak mau Om Deddy. Iya bakal. Dan kayaknya kapok ya. Istri ikut apakah kadang Om Deddy bonceng, kadang istri yang di depan? Full bonceng. Full bonceng itu. Full bonceng. Kayaknya dikapok deh. Kayaknya pertama dan terakhir deh itu. Oke. Memang memutuskan untuk motor, padahal kan mobil juga bisa, dan kemudian kalau nggak salah ada anak satu bisa ajak keluarga bareng-bareng ke sana. Istri pengen ngerasain naik motor berdua. Jadi tadinya saya ngajakinnya naik mobil, cuma kata dia udah naik motor aja lah, belum pernah naik motor jauh-jauh katanya. Nah, akhirnya kita putusin untuk naik motor. Ya padahal udah dikasih tahu sebelum berangkat itu. Ke Dieng itu nggak sama kayak ke Bandung, ke puncak gitu kan. Karena benar-benar butuh waktu belasan jam. Duduk di motor. Dan kemungkinan bisa tidur di mana aja. Iya benar. Cuma kata dia nggak apa-apa.
coba, so far sih menyenangkan. After all ya, semuanya menyenangkan. Memorinya bagus. Iya. Ada cerita lah akhirnya ya. Ada cerita. Jadi wah pernah nih sama istri nih. Iya. Kayak gaya-gaya kayak anak-anak motor gitu kan, anak motor tuh pernah juga. Gitu. Keren. Itu malah menambah keintiman ya, karena ada susahnya, ada senangnya, pasti di situ ada cerita ya. Betul. Dari mulai mesra-mesraan sampai akhirnya kesel-keselan. Ya, pasti ada. Karena jaraknya itu 14 jam dan itu nggak mudah ya. Betul. Kalau mobil ya kita tahu lah, namanya mobil kita udah tahu lah. Nah, motor itu kan berbeda ya, jalannya yang harus diambil dan sebagainya. Nah, bagaimana Om Deddy perjalanan ke Dieng, mulai jam berapa? Itu berapa hari? 4 hari. 4 hari. Oke, 4 hari berarti 2 malam. 3 malam. 3 malam. 3 malam. Itu berangkat dari Cisauk? Dari Cisauk hari Rabu. Hari Rabu, guys. Hari Rabu malam. 18 Mei. 18 Mei berangkat hari Rabu jam 8:30 malam. Itu udah makan ya? Pasti harus makan dulu, guys. Belum. Ya, dulu. Belum. baru makan di perjalanan. Guys, jangan dicontoh guys, nanti perutnya sakit guys. Baru makan itu di Bekasi Timur. Bekasi Timur tuh udah kena tengah malam, baru akhirnya makan. Habis selesai makan jam 12 lewat kita langsung gas jalan lagi. Baru ketemu istirahatnya itu di daerah Subang. Di daerah Subang. Tapi jangan takut ya guys, naik motor malam-malam ke daerah Jawa itu rame banget. Jadi suasananya rame banget. Apalagi mungkin karena pengen liburan ya. Jadi sepanjang perjalanan Pantura itu rame banget yang touring. Jadi banyak yang touring. Ya. Jadi aman. Secara perjalanan itu aman guys. Ini berarti kan 8:30 jam 1-an sampai Subang malam. Sampai Subang sekitar jam 3-an lah. Jam 3-an sampai Subang, terus di situ istirahat tidur di arah mau ke patrol kalau nggak salah. Patrol tuh istirahat, habis itu tidur sejam. Istri doang yang tidur, saya nggak bisa tidur karena pengen cepet sampai. Habis itu baru lanjut jalan lagi. Sholat subuh di Cirebon. Sholat subuh di Cirebon, habis itu istirahat cuma lempeng-lempengin kaki aja. Habis itu jalan lagi, berhenti di minimarket di daerah Brebes. Sarapan sambil waktu itu baut windshield copot, hilang satu di jalan, jadi sekalian nyari bengkel yang dibuka. Karena kan dia itu kalau nggak salah itu bautnya itu kena getaran biasanya copot. Jadi kan ada, kalau nggak salah ada bantalannya ya. Ada itu kemarin copot gara-gara jadi di windshieldnya itu kita taruh botol minum. Jadi karena ada botol minum kena beban, dia kedorong-dorong bautnya. Tahu-taunya pas diberbus tuh udah nggak ada bautnya satu. Jadi kita cari bengkel. Dari Cisauk sampai dengan mana tadi Brebes itu kulineran atau enggak? Enggak. Waduh. Padahal kita kan biasanya nyari karena lokal seperti kulinernya itu di jalan pulang. Nanti pas jalan pulang memang niatnya kuliner karena kalau pas berangkat gimana caranya biar cepat sampai ke Diengnya aja dulu gitu. Berarti emang tujuannya itu langsung pengen. Tujuannya mau langsung. Dari Brebes sampai ke Dieng. Dari Brebes ke Dieng itu kira-kira 4 jam. 4 jam. Wow. 4 jam. Dari Brebes berhenti sarapan, terus ketemu berhenti lagi di Pekalongan. Iya, Pekalongan. Itu Pekalongan. Iya. Membunuh guys. Enggak nyobain tapi ya. Enggak. Karena cuma di situ beli kopi doang. Habis itu jalan lagi. Habis itu full non-stop itu nggak berhenti. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, naik ke jalur bawah.
Itu kalau nggak salah di Bawang itu mulai naik-naik ya. Tanjakan tiada henti om. Itu. Iya. Tapi banyak gak sih yang itu maaf itu liburan atau apa tanggal 18 Mei atau itu pas 19 Mei? 19-nya kan tanggal merah. Oh tanggal merah. Berarti banyak yang ke atas. Banyak yang ke atas. Motoran juga. Banyak banget. Tapi nggak sampai macet kayak Puncak. Enggak akan macet di sana. Dan juga selama pas di jalan Kerakalan itu, pas kita lagi istirahat karena habis nyiksa motor di tanjakan, ngobrol sama sesama orang-orang touring dari Tangerang juga guys. ada ketemu Besti dari Tangerang ya? Dari Cipondo ya. Orang Tangerang jauh-jauh banget mainnya, Dieng banget. Oke, dari sana Dieng sampai jam tadi berapa? 4 sore ya? Enggak, jam 11 siang. Jam 11 siang. Di sana makan siang. Makan siang bakso. Biasanya kalau saya nyari bakso. Enggak. Karena udah lapar jadi apapun dimakan. Saat itu makan ayam bakar aja. Oh, ayam bakar. Nah, berarti isi bensin baru sekali ya di Cisauk ya? Isi bensin itu berangkat kita berangkat dari rumah full tank, ketemu isi lagi di patrol. Di patrol isi lagi. Habis itu ketemu isi bensin lagi di Pemalang. Oh, oke. Di Pemalang. Jadi 2 kali isi bensin. 2 kali isi bensin. Tapi nggak sampai rest gitu. Enggak. Setengah langsung kita isi lagi. Nah, oke lah itu sampai Dieng jam 11 atau duhur lah ya. Ya. Gimana? Itu pertama ke Dieng atau? Pertama dong. Pertama ke Dieng. Itu pakai map nggak? Selama di Pantura enggak. Oh iya, karena udah jelas. Karena zaman dulu banget ya Pantura, cuma seenggaknya Pantura kan lurus aja. Iya. Lurus doang. Baru buka map itu pas udah mulai di Cirebon. Iya. Cirebon kita udah buka map sampai Dieng. Sampai Dieng buka map. Itu mapnya. Iya, ada holdernya. Ada holdernya. Taruh di holder. Jadi itu salah satu persiapannya juga gitu, kayak beli holder atau beli holder HP atau holder untuk kamera kayak gitu kan. Jadi niatnya mau kontainer guys. Kalau YouTube itu YouTuber, kita kontainer ya. Kontainer. Oke, sampai Dieng nginep di mana itu? Sampai di Dieng nginep di penginapan yang dikelola sama Diengkul itu dia ada tuh di Instagram sama di TikTok. Nanti ditulis di sini mungkin. Nah, nanti kita tulis. Itu Diengkul, di situ banyak dia kelola penginapan yang estetik, yang instagramable, bagus. Itu bagus dan range harganya juga luas. Ada yang dari murah sampai yang mahal. Villa-villa gitu. untuk orang rame. Yang satu keluarga besar itu dia ada juga. Oh, bentuknya kayak Diengkul itu kayak kawasan. Diengkul itu nama pengelola. Oh, nama pengelola penginapan. Karena kan di Dieng itu kan dia nggak boleh masuk investor dari luar Dieng. Oh gitu. Jadi lokal. Jadi misalnya Om Rahmat orang asli Dieng, punya tanah, punya uang, bangun penginapan, dikelola sama masyarakat sekitar. Oh begitu. Jadi dia nggak boleh masuk investor. Bagus guys. Keren guys. Jadi dari mereka untuk mereka. Benar. Jadi ekonominya tumbuh ya di sana ya. Kalau asli Dieng bawa. Carica bawa untuk security doang. Karena saya nggak dapat guys. Muatan udah penuh. Oh iya, karena naik motor ya. Mungkin kalau naik motor udah penuh, udah nggak bisa. Itu Carica aja udah di dalam plastik, terus plastiknya cuma digantung doang di box. Iya. Terus gantung doang, aduh, saking penuhnya. Nah, nginep itu gimana itu ceritanya? Kesan-kesannya? Pertama ya, Dieng tuh dinginnya mantep. Mantep dinginnya. Puncak Kala ya? Puncak Kala.
kebetulan saya pernah ngerasain dingin itu 9 derajat, itu paling dingin saya 9 derajat itu di Arab. Nah kemarin di dingin itu 11 derajat. Ya. 11 derajat. Lihat kabut enggak? Ada kabutnya. kabut di hari kedua Kalau tuh merokok kabut. Nggak usah ngerokok, udah berasap. Mandi nggak di sana? Mandi Berani mandi air dingin lagi. Iya. Kan nggak ada apa sih namanya air hangatnya nggak ada. Kan? Disediakan di sana. Ada disediakan di penginapan itu ada. Cuma kebetulan saya nggak pernah mandi pakai hangat. Berani ya. Jadi mau nggak mau harus mandi. Oke. Tetap. Oke. Di sana itu kan ada berapa objek wisata kalau nggak salah ya? Banyak. Ada Kawah Sikidang, Puncak Sikunir, ya. Telaga Warna. Sikunir ya, bukan Cikunir ya. Telaga Cikunir mau di sini. Telaga Warna, Telaga Menjer. Yang terus yang apa sih namanya? Aduh guys, ada suara-suara guys. Iya, ada kekerasan ya. Ada kekerasan. Ada kayak apa sih candi-candi ya nggak salah? Kesana juga banyak candi Arjuna. Candinya banyak banget ya. Kalau di Ding itu. Memang dia kan peradaban Mataram pertama di sana. Iya. Mataram. Iya. Mantap guys. Nah, kesan-kesannya di Diengnya ya, bukan perjalanannya ya. Di Diengnya itu worth it nggak perjalanan ke sana untuk kapan-kapan kesana lagi deh, pengen deh. Banget. Karena kan kita udah capek ya jalan di sana, nyampe sana tuh hilang, capeknya hilang. Pemandangannya bagus, sama yang udah ada rencana lagi sih nanti ajak bocah. Berarti tapi naik mobil. Oke. Pertanyaan terakhir, karena udah 17 menit nih. Oke, pertanyaan terakhir deh. Kesan-kesannya perjalanan naik motornya ya, touringnya ya. Kesan-kesan touringnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, apa ya inilah kasih bocoran kalau mau ke sana itu yang belum pernah touring jauh sekitar 400 km itu apa yang harus dipersiapkan, kesan-kesannya dulu deh. Kesannya jadi pengen touring yang jauh lagi. Oh ya? Ya. Tapi nggak sama ini mungkin. Sama istri udah bilang lanjut Bromo nggak next time. Oh gitu. Ya. Wow. Lanjut Bromo. Cuma kalau Bromo kan kita nggak bisa sekali jalan. Pasti harus mampir nginep di mana dulu. Gitu. Cuma butuh waktu yang lama juga kan. Mungkin tahun depan. Sama kalau bisa kalau udah ganti motor yang lebih gede. Oke guys, guys itu bocorannya ya. Tapi NMAX oke lah. Oke ya. Oke. Mantap ya. Oke. Top. Naik kelasnya mungkin S-Max. S-Max berapa cc? 250. Oh jadi beda cc sama beda body. Bodinya lebar. Enak. Kenapa milih nanti kalau pengennya X-Max? Apa karena tanjakan tadi kurang pas di bawah itu kurang kayaknya kalau jalan jauh posisi motor yang lebih besar sama cc lebih besar lebih enak deh, lebih stabil karena kan jalannya lebih jauh nih. Nah jadi mungkin kita bisa lari dengan 100 atau 120. Iya. Ini touring cepat nih guys ya. Hayal aja dulu. Oke. Pesan-pesannya yang mau touring ya kira yang menghabiskan waktu 14 jam itu. Oke. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama mental ya, karena kemarin itu kan termasuk solo touring ya. Satu motor tapi memang boncengan. Jadi benar-benar mental, nggak boleh takut sama pressure apapun. Jadi di motor tuh ya kita kayak jalan-jalan dekat aja. Walaupun memang sebenarnya di Pantura pun rame banget, truk banyak, ada bus, banyak orang-orang touring juga, gitu. Dan juga sama kondisi motor. Kondisi motor tuh benar-benar harus sehat kalau jalan jauh kayak gitu. Minimal servis ganti oli gitu ya. Sama cek ban ya. Oh iya, cek ban itu penting ya. Sama
fisik kita utama. Fisik kita sendiri. Fisik kita. Kalau udah nggak enak badan, mendingan jangan. Oh, kalau kita mau jalan ternyata pada hari H yang sudah ditentukan kita badannya kayaknya kurang fit deh. Mendingan jangan. Karena ini jauh. Ya, karena ini jauh dan juga kan pasti istirahatnya kurang ya. Kurang istirahat malah makin drop, nanti nyampe sana kita malah makin sakit, buat apaan? Jadi nggak nikmatin. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke subscriber yang sudah 1.507? Banyak banget, itu udah hampir 1.1/4 sih. Subscribe ya guys. Jangan lupa ya guys. Pertama biayanya. Biayanya itu isi bensin pulang pergi kemarin Pertamax naik NMAX itu 300.000. Itu guys, 300.000 guys. Hanya 300.000 guys. Betul. Penginapan di sana karena urusannya istri ya. Kalau mungkin kalau laki-laki doang mah bisa guest house atau apa yang lebih murah. Tapi karena sama istri, jadi istri yang nentuin penginapan, itu penginapan sekitar 800 atau 850 per hari per malam. 2 malam, jadi kena 1,7. Makan di sana murah banget, makan di warung nasi gitu. Iya, jadi yang mahal di penginapan sebenarnya. Yang mahal di penginapan. Dan penginapan pun karena pengennya yang nyaman, sangat-sangat nyaman, karena bawa istri dan sebagainya, kan ada biasanya pengennya yang instagramable atau apa. Kalau cowok-cowok mah mungkin yang di guest house biasa. Guest house itu berapa? 200-300 tuh ada. Tuh guys, 200-300. Jadi mungkin dengan uang 1 juta pun cukup kali ya. Bisa. Ya kan 300.000 kita nginep 2 malam 200. Itu cukup nggak 2 malam untuk melihat Dieng itu? Cukup ya. Cukup. Itu cukup. Karena masuknya mahal nggak? Masuk ke wisata? Enggak, masuk wisata kayak misalnya Batu Ratapan Angin sama Dieng Teater itu paling uang masuknya cuma 5.000. Oh, masih masuk akal. Parkir motor doang. Parkir motor doang. Oh, kayak kita di Gunung Bunder kayak itu. Nah, iya, kayak gitu doang. Jadi worth it lah. Oke guys. Itu guys, kesan-kesan dari Cisauk ke Dieng touring bersama istri guys. Mantap guys. Kalau kita pernah berdua ini ke Gunung Bunder ya, nanti kita bisa spill juga biayanya ya. Gunung Bunder ada sedikit videonya di channel YouTube ayahnya Omar. Guys, ada. Dilihat guys, nanti guys. Oke guys, please subscribe ya guys. Like, comment, and share. Thank you. Thank you.